Di sebuah pemukiman yang sunyi, terdengar sebuah pengumuman yang diputar melalui pengeras suara. Isi pengumuman tersebut adalah tentang pelatihan angkatan bersenjata untuk pertahanan nasional. Selain itu, para warga diminta untuk segera mengevakuasi diri mereka ke tempat yang lebih aman atau menjauhi area tersebut. Di tempat yang sama, terlihat sekelompok pria bersenjata lengkap sedang bersiap dengan perlengkapan tempur mereka. Mereka tampak bergerak menuju sebuah rumah yang sepi. Sementara itu, seorang pria lain yang berada di dalam mobilnya sedang mengarahkan senapan sniper ke arah rumah tersebut. Setelah memastikan targetnya, pria itu menekan pelatuk dan di dalam rumah yang tampak kosong tersebut, seorang remaja perempuan bernama Jong Jian beruntung berhasil menghindari tembakan itu. Jian yang terkejut dan panik, tidak mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Pandangannya tertuju pada sebuah pistol yang tergeletak di dekatnya. Ia pun berusaha mengambil senjata tersebut, namun gerakannya diperhatikan dengan saksama oleh sang penembak jitu. Jian tiba-tiba teringat nasihat pamannya, Jong Jinman. Manusia berbeda dengan cakung. Mereka tidak bisa melihat segalanya, karena penglihatan manusia selalu memiliki titik buta, ujar pamannya suatu hari ketika mereka menonton film bersama. Mengambil inspirasi dari ingatan tersebut, Jian memanfaatkan barang-barang di sekitarnya, pecahan cermin, sapu, dan plester. Ia memancing sang sniper dengan menciptakan bayangan dari cermin yang digerakkan oleh sapu. Penembak itu pun tertawa melihat trik tersebut dan menembakkan beberapa peluru yang meleset. Jian akhirnya tahu posisi si penembak dan memutuskan untuk melakukan gerakan yang lebih berani. Dengan berani, Jian melompat ke arah pistol yang ada di bawah sofa. Namun, betapa terkejutnya ia ketika menemukan sebuah senapan sniper di sana. Tanpa membuang waktu, Jian mengambil senjata tersebut dan membalas serangan sang sniper, membuatnya tidak bisa bergerak. Kisah ini kemudian mundur ke masa lalu, di mana Jian ditahan di kantor polisi setelah memukul seorang pria yang diduga masuk ke toilet wanita. Merasa tidak bersalah, Jian meminta polisi untuk membebaskannya. Namun kepolisian justru menyuruhnya menghubungi keluarganya. Jian yang tidak lagi memiliki orang tua, akhirnya menelepon pamannya, Jong Jinman. Sayangnya kabar duka datang, pamannya telah meninggal dunia. 놀라지 말고 들어주십시오. 정진만 씨가 사망하셨습니다. Dengan perasaan kosong, Jian menuju kediaman pamannya. Semua kenangan bersama sang paman pun kembali terlintas. Jian ingat bagaimana pamannya, meski aneh, pernah memberinya lemari anti peluru. 그리고 이 옷장 2201-9074 잊어버리지 말고 머릿속에 꼭 기억해둬. Jian akhirnya sampai di rumah sakit untuk memeriksa jenazah pamannya. Namun, Jian merasa ada yang janggal. Sayatan di leher pamannya tidak sesuai dengan kasus pada umumnya. Hal ini membuatnya terus memikirkan hal tersebut hingga ia menemukan sebuah tato di tubuh pamannya. Ketika mencoba menghubungi kembali orang-orang yang mengenal pamannya, Jian bertemu dengan teman lamanya Bi Jongmin. Jongmin membantu Jian mengurus pemakaman dan bahkan menemukan sebuah telepon misterius di rumah pamannya. 아닌데? 삼촌이 쓰시던 것 같은데. Saat mencoba memeriksa isi telepon tersebut, betapa terkejutnya mereka ketika menemukan bahwa pamannya terlibat dalam sebuah jaringan penjualan senjata ilegal. Mereka pun menemukan situs web rahasia yang digunakan pamannya, penuh dengan transaksi yang mencurigakan. Ini bukan toko selang biasa, umam Jongmin ketika menyadari betapa besarnya skandal yang melibatkan pamannya. Setelah menelusuri lebih jauh, mereka mendapati bahwa situs tersebut dibagi menjadi beberapa kode warna untuk menunjukkan berbagai peran. Pembunuh bayaran, mata-mata, pembersih jejak, dan operator yang memiliki kode hijau. Kengerian semakin bertambah ketika Jian mendapatkan pesan ancaman dari seorang pembeli di situs tersebut. Jong Jinman sudah mati, sekarang giliranmu Jian. Dengan berbagai insiden yang terjadi setelah kematian pamannya, Jian menyadari bahwa ia berada dalam bahaya besar. Banyak pihak yang berusaha membunuhnya, namun ia tak sendirian.
Sebuah pertemuan dengan seorang wanita misterius bernama Somin membuat Jian paham bahwa pamannya bukan sekadar penjual senjata, tetapi juga salah satu operator paling berpengaruh di jaringan tersebut. Jian pun harus melarikan diri menggunakan semua kemampuan bertahan hidup yang pernah diajarkan oleh pamannya. Serangan demi serangan datang, mulai dari drone yang dilengkapi senjata, sekelompok pria bersenjata yang dipimpin oleh Mr. Kim, hingga seorang sniper G2 bernama Song Jo. Jian dan Jongmin berusaha bertahan dari serangan-serangan itu dengan segala cara, termasuk menggunakan ketapel untuk menghancurkan drone, hingga bersembunyi di balik lemari anti peluru yang diberikan oleh pamannya. Di saat genting, Jian menemukan kembali keberaniannya. Dengan bantuan dari seorang sekutu tak terduga, Jian dan Jongmin memutuskan untuk membuka akses ke ruang rahasia, sebuah pusat operasi tempat pamannya bekerja. 201 9074 이 학번도 마찬가지. Di sana, Jian menemukan berbagai macam senjata dan peralatan militer yang biasa digunakan oleh para kode di jaringan itu. Saat mereka tengah memeriksa barang-barang tersebut, muncul seorang pria misterius bertopeng yang memperkenalkan dirinya sebagai brother. Sudah lama sekali, Jong Jian, ucap brother dengan suara dingin yang membuat Jian merinding. Jian tidak mengenali pria bertopeng itu, tapi jelas bahwa pria itu tahu banyak tentang dirinya. Tanpa memberikan waktu bagi Jian untuk bereaksi, brother mulai menembakkan senjatanya. Sementara itu, tim Mr. Kim menyusup masuk ke dalam gudang yang dijaga ketat oleh Min Hee. Min Hee, yang dikenal sebagai seorang ahli penyusup, langsung mematikan lampu gudang dan bergerak seperti bayangan. Tindakannya yang cepat membuat tim Mr. Kim kewalahan. Dan satu persatu anggota timnya tewas tanpa suara, menampilkan keunggulan Min Hee sebagai pembunuh kelas S. Sementara itu, Song Jo yang tidak mendapat kabar dari Mr. Kim, hanya duduk santai, ia menunggu dengan sabar hingga segalanya berakhir. Ketika mengetahui bahwa seluruh bawahannya telah gugur, Mr. Kim pun akhirnya harus berhadapan langsung dengan Min Hee. Duel sengit pun tak terelakkan. Pada awal pertarungan, Min terlihat kesulitan menghadapi Mr. Kim, yang dengan sigap menahan gerakan Min dan berniat menusuknya. Namun, Min berhasil membalikkan keadaan menggunakan belati beracun. Di sisi lain, Jian yang ditodong pistol oleh seseorang bernama Brother tampak cemas. Brother tampaknya mengetahui banyak rahasia tentang Jian dan Jongmin, bahkan memaksa Jian untuk memasangkan borgol pada Jongmin. Jian awalnya mengikuti perintah, namun dengan cerdik ia menipu Brother, menendang Jongmin dan menyerang Brother hingga ia pingsan. Ketika membuka topeng Brother, Jian terkejut melihat wajah yang dikenalnya. Wajah seorang pria yang dulu pernah bersamanya di masa lalu. Pada satu malam, Jian yang kesal dengan pamannya Jinman memutuskan untuk berbicara serius. Jinman yang protektif selalu membuat Jian kesulitan memiliki teman dekat. Bahkan satu-satunya temannya, Min Sok, pernah diancam hanya karena dianggap mencuri jam tangan milik Jinman. Jian pun semakin jengkel saat mengetahui bahwa semua hal tersebut hanya dilakukan demi melindungi dirinya. Dengan penuh rasa kesal, Jian mengutarakan keinginannya untuk pergi dari rumah pamannya dan hidup mandiri. Ia bahkan mempertanyakan penyebab kematian orang tuanya yang selama ini tak pernah ia ketahui. Merasa didesak, Jinman memberikan tantangan pada Jian. Jika ia berhasil memukulnya, maka ia akan memberitahukan segala fakta tentang orang tua Jian dan mengizinkannya untuk pindah. Namun Jinman yang jauh lebih kuat hanya membuat Jian semakin frustasi. Di lain waktu, Jian berlatih keras menggunakan forklift bersama Pasin, seorang pekerja yang dipercaya Jinman. Dengan penuh tekad, Jian mencoba menabrakkan forklift ke arah Jinman. Tetapi sayangnya, ia kembali gagal. Jinman selalu selangkah lebih maju. Tak menyerah, Jian memohon pada Pasin untuk menjadi gurunya dan mengajarinya Muay Thai. Berharap suatu hari nanti ia bisa menghadapi pamannya dengan kemampuan bela diri yang lebih baik. Pasin, meskipun ragu, akhirnya menyetujui permintaan Jian, dan Jian bertekad untuk mengubah nasibnya. Di tengah latihan Muay Thai yang berlangsung selama berbulan-bulan,
Jian menunjukkan perkembangan yang signifikan. Terkadang ia mencoba diam-diam memukul pamannya, ia sadar bahwa kekuatan yang dimilikinya masih belum cukup. Suatu malam, saat berjalan pulang dari berbelanja, Jian mendapati salah satu temannya dikepung oleh sekelompok berandalan. Tanpa ragu, temannya kabur begitu melihat Jian datang. Dan kini, para berandalan itu mengalihkan perhatian mereka pada Jian. Tidak ingin menjadi sasaran empuk, Jian mengambil kuda-kuda dan berhasil menjatuhkan salah satu dari mereka. Namun, salah seorang berandalan lain mengacungkan pisau ke arahnya. Beruntung, Jinman tiba tepat waktu dan melucuti senjata tersebut. Dalam perjalanan pulang, Jinman mengakui bahwa Jian memang telah berkembang pesat. Namun ia tetap memperingatkan Jian bahwa kemampuannya belum cukup untuk menghadapi senjata tajam. Keesokan harinya, Jian memutuskan untuk mencari Pasin di kedai kecilnya. Namun suasana di sana tampak tak biasa. Polisi terlihat berkerumun, dan Jian segera tahu bahwa Pasin telah pergi dengan meninggalkan banyak hutang. Sebagai tanda penghormatan terakhir, polisi menyerahkan ikat kepala Muay Thai milik Pasin pada Jian, simbol bahwa ia telah diakui sebagai seorang ahli bela diri. Jian merasa emosinya memuncak ketika menemukan fakta bahwa gudang tempat ia berlatih selama ini penuh dengan CCTV yang merekam setiap gerak-geriknya, bahkan hingga ke toilet. Ia pun meluapkan kemarahannya pada brother yang hanya bisa tergagap. Tanpa banyak bicara, Jian mengancam brother untuk menjelaskan semuanya. Brother menceritakan bahwa pamannya sengaja menciptakan organisasi tersebut untuk melindungi orang-orang terdekatnya, terutama Jian. Di tengah kekacauan, di sana Jian menemukan sebuah buku catatan tua milik pamannya yang berisi seluruh rencana dan rahasia tersembunyi dari organisasi ini. Di tempat lain, Jongmin yang telah bebas dari ikatan mencoba mencari jalan keluar, namun terjebak oleh jebakan brother. Brother yang menyadari bahwa ia telah berkhianat. Brother memperlihatkan sebuah video dari komputer yang berisi rekaman Jinman. Sementara itu, di luar gedung, Min Ash terlihat dikepung oleh pasukan musuh yang dipimpin oleh pria misterius bernama Kuma. Jian yang menyaksikan melalui CCTV, marah dan memerintahkan brother untuk memberikan bantuan berupa amunisi dan obat-obatan pada Min Ash. Sebagai gantinya, brother menyerahkan sebuah kacamata canggih kepada Jian, memintanya berjanji untuk tidak menutup akses ke sistem keamanan pusat perbelanjaan ini. Jian pun menyetujui permintaan itu, tanpa mengetahui bahwa pertempuran di luar semakin sengit. Dalam rekaman tersebut, Jinman mengungkapkan rasa frustrasinya karena terpaksa bekerja sama dengan musuhnya untuk melindungi Jian. 이 시체는 치워주시는 건가요? Video tersebut memperlihatkan bagaimana Jinman pada akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya setelah merasa terpojok. Melihat hal itu, air mata Jian tak terbendung. Namun Jongmin yang merasa di atas angin mengklaim bahwa video itu hanyalah hasil manipulasi yang dibuat menggunakan teknologi deepfake. Jian yang marah teringat pada pesan terakhir pamannya yang memintanya untuk tidak pernah percaya pada siapapun, bahkan pada keluarganya sendiri. Di luar, tim lawan telah mendatangkan pasukan tambahan, termasuk robot canggih berkaki 4 yang dilengkapi senjata berat. Saat situasi semakin genting, Jian teringat pada buku panduan peninggalan Jinman. Dalam buku tersebut terdapat 2 pilihan yang diberikan oleh pamannya. Mengambil identitas baru dan meninggalkan semua kacauan ini, atau bertarung dan mengambil alih tugas sebagai penerus Jinman. Jian yang kebingungan akhirnya memilih untuk tetap tinggal dan melindungi apa yang telah menjadi tanggung jawabnya. Namun, pilihan itu membuatnya harus menghadapi ancaman yang lebih besar. Mengenang masa lalu Jinman yang terlibat dalam persidangan pembunuhan di kejaksaan. Saat itu Jinman menjadi saksi dalam kasus yang melibatkan seorang pria bernama Bell yang tengah ditahan. Jinman menghadapi dilema besar dan akhirnya memutuskan untuk membantu membantah tuduhan terhadap Bell. Pada akhirnya Bell dibebaskan,
namun Jinman mengajukan syarat agar Yonghan tidak menempatkan Bell lagi dalam operasi tim selanjutnya. Adegan beralih ke tim Jinman yang sedang berada di pesawat menuju misi berikutnya. Di dalam perjalanan, Songjo memuji loyalitas Jinman yang tidak melaporkan tindakan Bell. Namun, ucapan Songjo membuat pasien yang sedang bersantai merasa tersinggung. Terjadilah adu mulut antara Songjo dan pasien tersebut yang hampir berujung pada pertengkaran fisik. Hingga si kembar ikut campur untuk membela Songjo. Jinman berusaha menghentikan perdebatan, tetapi situasi benar-benar mereda ketika Bell, yang seharusnya tidak ikut dalam operasi ini, memerintahkan mereka untuk berhenti. Percakapan kemudian kembali pada saat Yonghan berbicara dengan Jinman. Meski Yonghan sebelumnya berjanji tidak akan memasukkan Bell dalam misi ini, ia justru melakukan sebaliknya dengan alasan bahwa operasi ini memiliki skala yang lebih besar dan sangat penting bagi perusahaan. Kali ini, Yonghan berjanji bahwa tidak akan ada warga sipil yang terlibat, dan ini akan menjadi misi terakhir Bell. Tim Jinman akhirnya tiba di lokasi operasi dengan misi menangkap ketua gembong narkoba di Laos. Jinman memperingatkan Bell untuk tidak melakukan tindakan yang gegabah, dan dia sendiri yang akan menangkap Tao, sang ketua. Namun, Bell tampak tak peduli dan tetap berjalan. Bell menyindir bahwa Jinman sebenarnya tidak menginginkan dirinya di tim. Di lokasi operasi, salah satu dari si kembar menemukan sepasang pria tak bersenjata dan menyuruh mereka berdiri. Menurut arahan Jinman, mereka harus diserahkan kepada polisi. Namun, Bell dengan kecerdikannya mengambil pisau dan melemparkannya kepada salah satu pria tersebut, membuatnya secara teknis menjadi orang bersenjata dan berbahaya. Bell memancing mereka untuk bertarung, hingga akhirnya membunuh mereka dengan brutal. Sementara itu di sisi lain, Jinman bersama pasien berhasil mengejar Tao dan menangkapnya hidup-hidup. Ketika Jinman mendekati lokasi Bell, ia kembali melihat kegilaan yang dilakukan oleh Bell. Ledakan terdengar dan Jinman segera berlari menuju sumber suara, menemukan bahwa Bell telah melanggar perintah lagi. Kemarahan Jinman memuncak. Ia menodongkan senjata ke arah Bell dan mempertanyakan tindakannya yang jelas-jelas mengabaikan perintah untuk tidak menyakiti warga sipil. Namun, Bell dengan licik berdalih bahwa atasannya, Yonghan, telah mengatakan bahwa tidak ada warga sipil dalam operasi ini. Bell bahkan memancing Jinman untuk membunuhnya. Namun, Songjo menengahi dan menghentikan mereka. Jinman akhirnya memerintahkan timnya untuk menyelesaikan misi dan membersihkan lokasi dengan menghancurkan seluruh bangunan menggunakan bom. Ketika Jinman sedang meletakkan bom di sebuah ruangan, ia merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam lemari. Ketika ia membuka lemari tersebut, seorang wanita berambut pirang melompat keluar dan menyerangnya. Wanita itu adalah Min Hye. Min Hye meminta Jinman untuk membunuhnya, namun Jinman memutuskan untuk menyelamatkannya. Ia kemudian meminta agar timnya meninggalkan lokasi lebih dulu, agar ia bisa menyelamatkan Min Hye secara diam-diam. Ketika Jinman hendak menjemput Min Hye, Bell tiba-tiba muncul dan menghadang mereka berdua. Jinman terpaksa melawan Bell dan menyuruh Min Hye untuk kabur. Bell mengaku bahwa ia menjadi tentara bayaran hanya untuk membunuh banyak orang dan mendapat bayaran untuk itu. Bell meminta Jinman untuk berhenti berpura-pura baik, karena mereka pada dasarnya sama-sama pembunuh bayaran. Jinman tidak merespons ocehan Bell. Ia langsung bersiap dan membuka pertarungan. Pertarungan sengit terjadi antara mereka, hingga akhirnya Min Hye datang dan menembak Bell. Jinman tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Bell sempat mengancam Jinman bahwa jika ia tidak membunuhnya kali ini, ia akan kembali dan membunuh keluarga serta teman-temannya. Jinman berhasil selamat dari ledakan besar yang mengakhiri misi mereka. Setelah itu, Jinman menghadapi persidangan mengenai kematian Bell. Jinman berbohong dan mengatakan bahwa Bell telah mengorbankan dirinya agar Jinman bisa selamat setelah dikepung oleh pemberontak. Setelah persidangan, Jinman bertemu dengan Yonghan dan memutuskan untuk berhenti bekerja. Yonghan yang merasa tidak puas segera memerintahkan seseorang untuk memonitor Jinman.
Sementara itu, Songjo sedang menggeledah loker milik Bell untuk mengambil barang-barang pribadinya. Ia menemukan jam tangan mahal dan memutuskan untuk menyimpannya. Jinman tiba di terminal dan menyadari bahwa ia sedang dibuntuti oleh beberapa orang. Saat seorang pria lewat di depannya, ia sengaja menjatuhkan sebuah kunci kendaraan ke tanah. Jinman mengambil kunci itu dan kemudian menelepon kakaknya, memberitahukan bahwa ia akan segera pulang. Dari sinilah, Jinman bertemu kembali dengan ibunya dan saudara-saudaranya, juga pertama kali bertemu dengan Jian. Adegan berlanjut saat Songjo tengah latihan menembak di sebuah lembah. Tiba-tiba seseorang menghampirinya dari belakang. Namun ia terkejut karena orang yang ia dapati adalah Bell, yang seharusnya sudah mati dalam operasi mereka di Laos. Adegan kemudian beralih ke seorang pemuda yang membuka kotak dan ternyata di dalam kotak tersebut ada Min Hye. Min Hye menunjukkan ponselnya dan menyampaikan pesan dari Jinman untuk menitipkannya kepada pemuda itu. Kilas balik berlanjut menunjukkan saat Jinman dan keluarganya sedang berfoto bersama. Lalu adegan berpindah ke sebuah rumah sakit tempat ibu Jinman dirawat. Ibu Jinman menyuruhnya untuk bersikap baik kepada saudaranya dan turut membantu dalam merawat Jian. Ia pun meminta agar Jinman tidak mengkhawatirkannya, karena ia merasa telah menjalani hidup yang baik dan tanpa penyesalan. Jinman meminta maaf dan ibunya kembali memintanya untuk meluangkan lebih banyak waktu bersama Jian. Jinman mengiyakan permintaan tersebut lalu bergegas pergi dengan raut wajah yang sedikit frustasi. Ketika kembali pada pemuda di adegan sebelumnya, yaitu Honda, ia menemukan sebuah paket di depan tokonya. Honda membawa paket tersebut masuk hingga ke ruang bawah tanahnya. Ia membuka paket itu dan mendapati sebuah pistol rakitan yang terbungkus dalam berbagai macam kardus alat elektronik. Honda melempar kardus-kardus tersebut dengan sembarangan, membuat Min Hye yang juga ada di situ kesal dan terpaksa membersihkannya. Honda kemudian menatap monitor CCTV dan mendapati ada seseorang yang mendekati pintu depan tokonya. Ia lekas mengambil pistol dari laci. Saat ia sampai di atas, ternyata itu adalah Jinman. Jinman menggunakan bahasa isyarat untuk memberitahu Honda bahwa keamanan tokonya sangat lemah sebagai seorang pedagang senjata. Dari sini juga diketahui bahwa Honda ternyata bisu. Min Hye yang sedang duduk kaget saat melihat Jinman. Ia langsung berlari dan memeluk penyelamat hidupnya itu. Adegan berlanjut saat Jinman tengah menginvestigasi jejak rekaman foto dari operasi terakhirnya di Laos. Honda bertanya apakah jasad Bell sudah ditemukan. Jinman hanya menggelengkan kepala. Honda mencoba meyakinkan Jinman bahwa tim terbaik dari Asia Tenggara telah melakukan pencarian dan yakin bahwa tidak ada seorang pun yang dapat bertahan hidup dari ledakan tersebut. Honda bertanya tentang rencana Jinman ke depan. Jinman masih tampak ragu. Honda pun menawarkan agar Jinman bekerja dengannya dan bergabung dalam proyek pembuatan online shopping mall untuk memperluas bisnis senjatanya. Jinman sempat ragu karena Honda tidak pandai menggunakan komputer. Namun, Honda dengan bangga menyatakan bahwa adiknya adalah seorang jenius komputer dan tidak ada hal yang tidak bisa ia lakukan. Honda juga berkata bahwa Min Hye sudah pandai merakit pistol, padahal ia tidak pernah mengajarkannya. Kita berpindah ke rumah sakit tempat ibu Jinman dirawat. Ia sedang tertidur, namun merasakan keberadaan orang lain yang mendekatinya. Ternyata itu adalah Bell. Adegan berlanjut ke kilas balik, menunjukkan kelompok Songjo yang tengah menyusun rencana untuk membalas dendam pada Jinman. Namun, Junchol tampak ragu karena mereka berencana untuk menyakiti keluarga Jinman. Bell berkata bahwa siapa yang tidak mau bisa pergi, tetapi Songjo menghentikannya dan malah mengancam Junchol dengan menyebut keluarganya. Adegan beralih kembali ke ibu Jinman yang sedang dalam kondisi kritis karena tengah dibunuh oleh Bell. Adegan berlanjut pada pemakaman ibu Jinman yang sempat diperlihatkan di episode sebelumnya. Jinman membawa Jian pulang, tetapi Songjo tiba-tiba muncul dan menghampiri pemakaman. Kakak Jinman menghampiri Songjo dan bertanya siapa dirinya. Songjo mengaku bahwa ia adalah teman lama Jinman. Ia berkata bahwa ia juga membawa karangan bunga, tapi karena kesulitan, ia meminta bantuan mereka untuk membawanya. Songjo menuntun mereka ke atap. Dan kakak Jinman heran kenapa karangan bunga itu bisa sampai di situ. Songjo beralasan bahwa pekerjanya telah melakukan kesalahan dan menyimpannya di tempat yang salah. Kemudian, sang istri menyadari bahwa ada keberadaan lain di sana, yang ternyata adalah Bell bersama anggota Babylon lainnya.
Sebuah telepon masuk mengabari Songjo bahwa Jinman dan keponakannya telah meninggalkan gedung. Jinman yang menyadari banyak hal janggal segera meminta Honda untuk memeriksa CCTV di rumah sakit. Kita beralih kembali pada kakak ipar Jinman yang, seperti dugaan kita, sedang dihabisi oleh Bell dan komplotannya. Di saat yang sama, tiba-tiba Jinman dihadang oleh seorang perempuan yang meminta bantuan. Tanpa diduga, Jinman langsung ditabrak dari belakang. Ini ia dikepung oleh para tentara bayaran yang ternyata dipimpin oleh Juncho. Bahkan perempuan yang tadi meminta bantuan ternyata adalah salah satu dari mereka. Pintu belakang mobil perlahan terbuka dan ternyata Jinman sudah bersiap dengan senapan mesinnya. Inman yang sudah siap dengan senapan mesinnya langsung menembak para tentara bayaran yang mencoba mengepungnya. Adegan beralih ke Pasin yang sedang menelepon seseorang. Ia berjalan masuk dan mendapati Jinman yang terbaring lemah dengan luka tembak. Pasin langsung membawanya masuk dan merawat luka tersebut. Ketika Jinman terbangun, Pasin dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak ingin terlibat lagi dengan Babylon dan meminta Jinman untuk pergi. Jinman meminta sebuah pistol dari Pasin sebelum pergi. Pasin bertanya kenapa Jinman ingin membunuh Bell, karena ia tak mengerti mengapa Jinman yang selalu taat aturan tiba-tiba ingin menciptakan kekacauan ini. Jinman menjawab bahwa ia ingin meluruskan segalanya. Seandainya ia jujur di persidangan dulu, Bell seharusnya sudah berada di penjara. Di tempat lain, kelompok Babylon yang ditugaskan untuk menculik Jian sedang melaporkan situasi di rumah Honda. Namun, setelah mendengar bahwa Jian berhasil kabur, Bell dengan marah langsung menerjang pria itu dan mendorongnya ke tembok. Yonghan tiba-tiba muncul dan meminta Bell menghentikan operasinya, menyerahkan urusan Jinman sepenuhnya pada perusahaan. Yonghan kembali ke rumah dan disambut oleh cucunya yang dengan gembira mengucapkan selamat ulang tahun. Yonghan yang tadinya tersenyum tiba-tiba berubah ekspresinya. Ternyata, Jinman sudah menunggunya di dalam rumah. Jinman meletakkan pistolnya di atas meja. Yonghan menanyakan niat Jinman. Jinman dengan tenang berkata bahwa di dalam pistol itu terdapat 5 peluru yang lebih dari cukup untuk menghabisi keluarga Yonghan. Tetapi ia tidak akan melakukannya. Yonghan bertanya apa yang sebenarnya Jinman inginkan. Jinman menyebutkan nama ibunya, kakaknya, iparnya, dan rekan-rekannya yang telah mati. Ia merasa kehilangan orang-orang tersebut sudah cukup sebagai hukuman bagi Yonghan. Jinman menawarkan jika Yonghan berhenti saat ini, ia berjanji akan mengubur segala hal yang terjadi bersama dirinya dan tak akan membuka masalah ini lagi. Permintaan Jinman dikabulkan oleh Yonghan. Ia segera menelepon Bell dan meminta untuk menghentikan semua tindakan. Bell yang mendengar hal itu hanya bisa tertawa. Jinman membawa Jian ke rumah Pasin. Pasin bertanya apakah Babylon benar-benar akan berhenti. Jinman menjawab bahwa Babylon mungkin bisa berhenti, tetapi tidak dengan Bell. Jinman berkata bahwa ia membutuhkan rencana jangka panjang. Mereka tiba di sebuah rumah di tengah tanah kosong yang di masa depan akan menjadi pusat perbelanjaan yang dikenal sebagai Martha Health. Jinman menjemput adik Honda yang disebut Brother. Sementara itu, Pasin menjemput Min Hee yang saat itu bekerja di sebuah restoran. Setelah Jian pindah, Brother bekerja dengan Jinman di gudang. Sementara Pasin berlatih bersama Min Hee hingga ia menjadi pembunuh ranking S seperti saat ini. Jinman masih mengalami mimpi buruk tentang Bell. Saat ia terbangun, ia melihat Jian yang sedang berlatih menggunakan ketapel. Jinman menghampiri Jian dan menawarkan untuk mencoba pistol sungguhan. Di masa kini, Songjo akhirnya meminta bantuan si kembar untuk memburu Jian. Awalnya, si kembar meremehkan Songjo karena dianggap sudah tidak sehebat dulu. Namun, Songjo memperingatkan bahwa rumah tersebut bukanlah rumah biasa. Jinman merancangnya seperti benteng yang sangat aman. Di sisi lain, Pasin dan Jian berusaha mengobati Min Hee yang terluka parah. Sementara itu, Brother mencari petunjuk di ruangan-ruangan rahasia yang Jinman sembunyikan. Brother menemukan sesuatu seperti bubuk mesiu yang berpotensi meledak. Meskipun Brother sudah tinggal selama 14 tahun bersama Jinman, ia bahkan tidak mengetahui hal tersebut. Mother Help dirancang agar dioperasikan oleh seorang manajer sepanjang waktu. Dan Brother sendiri bekerja sama dengan Jinman untuk menjaga pusat tersebut selama 14 tahun tanpa pernah meninggalkannya kosong. Robot penjaga aktif kembali. Robot tersebut mulai menyerang Pasin dan Min Hee.
mengeluarkan gelombang suara yang menyakitkan. Saat robot itu akhirnya dihentikan, mobil Songjo dan si kembar menerobos masuk dan menyerang mereka. Pertarungan sengit terjadi di seluruh ruangan. Jian yang sedang terpisah dari Pasin dan Min Hee mencoba melawan Songjo. Pasin akhirnya menantang si kembar untuk bertarung tanpa senjata. 근데 여긴 Di tengah kekacauan, Jian berhasil menghabisi Songjo dengan cerdik. Setelah pertempuran usai, Jian menangis meratapi semua yang telah terjadi dalam hidupnya. Ia merasa sulit menerima kenyataan yang terjadi. Saat hari mulai terang, sebuah taksi tiba di depan rumah. Para agen pembersih bersenjata siap berjaga jika terjadi hal berbahaya. Ternyata, yang keluar dari taksi itu adalah Jinman yang seharusnya mati dalam ledakan terakhir. Jinman yang terlihat pincang dan lemah perlahan mendekati Jian. Mereka saling menatap dalam diam. Jinman tersenyum, merengkuh keponakannya yang telah ia besarkan sejak lama. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya.